يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أزل بالعصيان والقسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى مشايخنا وإلى أوام الأحسن إلينا والأوصال بالدعاء من ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شريف: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة الأعزاء والحاضرين والحاضرات الأحباء،
Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh barakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci bulan kita yaitu thalabul ilm. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan itu sekali. Hadirin, kajian kita masih pada kitab Adab Tilawatil Quran. Kita sudah sampai pada Zahir Adab Tilawah wa hiya 10. Etika membaca Al-Quran secara zahir. Sayyidina Syekh Al-Ghazali mengatakan ada 10 rangkaian. Kita sudah membaca poin pertama dan poin kedua, dan kita sudah malam pagi ini kita sampai pada poin ketiga. Fi wajhil qismah. Di antara apa yang dianjurkan pada poin sebelumnya adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, dan banyak lagi yang lainnya. Serta yang kedua, miqdarul qiraah. Saat kita membaca, ukuran bacaan kita seperti apa? Ada orang-orang yang membaca Al-Quran dalam tempo yang cepat, ada yang sedang, dan bahkan ada yang lambat. Oleh karenanya pada poin ketiga ini menganjurkan atau mengajarkan kita untuk melakukan pembagian dulu sebelum Al-Quran dibagi menjadi berjuz. Kalau sekarang kita udah enak ya, Al-Quran udah dibagi juz-juznya, sehingga kita tinggal menandainya saja sampai di juz berapa, di surat apa, dan seterusnya. Dulu ketika Al-Quran belum dibagi per juz, bahkan belum dibagi per 5 bagian atau per 10 bagian, para sahabat punya beberapa teori yang berbeda. Di antaranya fi wajhil qismah amma man khatama fil usbu' marratan fayanqasim al-Quran sab'ata ahsan. Orang-orang yang terbiasa mengkhatamkan Al-Quran dalam seminggu. Ada nggak di antara kita yang dawam menghatamkan Al-Quran seminggu sekali? Rasanya wajah angkat khatamnya, bacanya ini juga seminggu sekali, enggak kita? Benar? Orang-orang yang menghatamkan Al-Quran dalam seminggu, fayanqasimul Quran sab'ata ahzab, maka mereka membagi Al-Quran dalam 7 kelompok, dalam 7 klasifikasi. Faqad hazzaba as-sahabah radhiyallahu anhum Al-Quran ahzaban, dan ini dilakukan oleh para sahabat. Mereka membagi Al-Quran menjadi 7 kelompok. Faruya anna Uthman radhiyallahu anhu kana yaftatihu lailatul jum'ah bil Baqarah ila al-Maidah. Satu riwayat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu memulai dan
tadarrusnya, memulai membaca Al-Qur'annya, yaftatihu lailatul jum'ah bil baqarah ila al-maidah. Malam Jumat dimulai dengan membaca Al-Baqarah dan Al-Maidah. Panjang apa pendek? Sekali baca beliau itu malam Jumat menghatamkan Al-Baqarah dan Al-Maidah. Berapa juz juga? Wa lailatus sabt bil an'am ila hud. Sedangkan malam Sabtunya beliau lanjutkan dengan membaca surat Al-An'am dan surat Hud sampai surat Hud. Wa lailatul ahad bi Yusuf ila Maryam. Sedangkan malam Minggu beliau membaca surat Yusuf sampai surat Maryam. Wa lailatul itsnain bi Thaha ila Tasin Mim. Sedangkan malam Senin beliau membaca surat Thaha sampai Tasin Mim. Wa Musa wa Fir'aun. Wa lailatul Thulatha bil Ankabut ila Sad. Sedangkan malam Selasa beliau membaca surat Al-Ankabut sampai dengan surat Sad. Wa lailatul Arba'ah bi Tanzil ila Rahman. Sedangkan malam Rabunya beliau membaca surat Tanzil sampai surat Ar-Rahman. Wa yakhtatimu lailatul Khamis. Dan pada malam Kamis beliau sudah mengkhatamkan Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Kalau mau ikut nggak apa-apa. Iseng-iseng saya hitung-hitung, kalau kita mau mengkhatamkan Al-Quran dalam seminggu, itu perharinya kira-kira membaca 4 juz seperempat. Dalam 24 jam itu kita harus membaca 4 juz seperempat. Ya sekitar 50 halaman. Oh bukan 50 halaman ya, sekitar 50 lembar, ada 100 halaman. Kalau mau menghatamkannya dalam 1 pekan, insya Allah kalau bacanya segitu selesai. Cuma ada orang beralasan kalau bacanya banyak kayak gitu, ntar nggak punya waktu untuk kegiatan lain, baca Quran mulu. Jadi bagi-bagi waktunya. Misalnya habis setiap sholat 1 juz. Di waktu-waktu kita sibuk kayak zuhur, kan masih di tempat kerja, nggak apa-apa nggak baca. Nanti setelah ada di rumah 1 juz saja qadha setelah maghrib. Berarti maghrib 2 juz bacanya setelah maghrib. Insya Allah kalau kadar membacanya seperti itu, sebanyak itu, dalam sepekan bisa khatam. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Wa Ibnu Mas'ud kana yaqsimu aqsaman ala hadha at-tartib wa qila ahzabul Quran sab'an fal hizbul awwal 3 suwar. Sedangkan Sayyidina Ibnu Mas'ud membagi Al-Quran menjadi beberapa bagian. Kata beliau, Al-Quran itu dibagi menjadi 7 bagian. Fal hizbul awwal 3 suwar. Dibagi juga menjadi 7 bagian. Bagian pertama adalah 3 surah. Dari Al-Baqarah dan seterusnya 3 surah dan menjadi Al-Hizbul Awwal. Wal Hizbul Tsani 5 surah. Sedangkan bagian keduanya 5 surah berikutnya.
Wal hizbu tsalits sab'a suwar. Sedangkan bagian ketiga 7 surah berikutnya. Farabi' tis'u suwar, sedangkan yang keempat 9 surat berikutnya. Wal khamis 11 surah, yang kelima 11 surah. Wasadis 13 surah, yang keenam 13 surat. Wasabi' al-mufassal min al-qaf ila akhirih. Sedangkan bagian yang ketujuhnya dibaca dari surat Qaf sampai dengan khatam. Ini juga bisa selesai dalam seminggu. Kayaknya kita mau nggak usah ngikutin ini. Kenapa? Kebanyakan asal tiap setelah salat baca Quran aja. Jangan banyak-banyak, 2-3 ayat. Udah apa belum? Rasanya belum. Kita kan baru baca Quran, baru kita lihat Quran kita itu kalau bulan Ramadan. Itu pun kalau hari-hari pertama Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat udah mulai lupa kita. Kelima, keenam udah mulai menghindari. Itu sebabnya kita terasa jauh dari Al-Quran. Padahal nanti di keterangan berikutnya kalau kita bergaul dengan Al-Quran, itu banyak sisi-sisinya yang bisa mendatangkan pahala buat kita. Memandangnya saja Al-Quran nggak kita baca, cuma kita liatin, itu dapat pahala. Kalau kita membacanya berarti dapat pahala 2. Memandangnya, pahala memandang dapat, pahala membaca dapat. Bahkan ada yang ketiga, kalau membaca Al-Quran itu dianjurkan dengan suara, meskipun nanti ada pertimbangan kondisional. Bisa jadi bersuara itu lebih baik, bahkan ada lagi pertimbangan lain, bisa jadi membacanya secara sir menjadi lebih baik, tergantung kondisinya nanti. Kayak misalnya tengah hari orang sedang sibuk bekerja atau orang sedang istirahat, tiba-tiba kita baca Al-Quran dengan suara yang sangat lantang sehingga mengganggu istirahat atau mengganggu kerja orang. Ini dianjurkan untuk tidak dilantangkan. Bahkan mendengarkan, bagi orang yang nggak membacanya, mendengarkan saja dapat pahala. Cuman kadang kita ini dengerin bacaan Al-Quran kan tergantung siapa yang baca gitu ya. Kalau yang baca orang yang kita senang, kemudian kebetulan suaranya merdu, senang gak kita? Senang mendengarnya. Insya Allah kita ikhlas dengerinnya. Tapi kalau yang baca orang yang kita nggak senang, ditambah suaranya nggak enak lagi, kurang merdu. Kira-kira kita ikhlas menggerutu itu? Rasanya lebih banyak gerutunya kita. Udah suaranya kagak enak, belagu banget lagi. Padahal mendengarkannya bagian dari cara Allah memberikan kita pahala. Pembagian-pembagian tadi, wahada qabla an ta'am, wahada qabla an ta'malul akhmas wal a'syar wal ajza fima siwa hada, fima siwa hada, fima siwa hada. Ini
dilakukan oleh para sahabat sebelum Al-Quran itu dibagi-bagi menjadi 5 bagian atau 10 bagian, dan belum dijuzkan kayak sekarang. Adapun jika ada orang yang melakukannya berbeda dengan teori di atas, maka itu berarti teori baru. Warabi' fil kitabah, sedangkan bagian keempat dari zahir adab tilawatul Quran, fil kitabah yustahabbu tahsinu kitabatil Quran wa tabyunuhu wa la ba'sa bin nuqt wal alamat bil hamra wa ghairiha fa innaha tazyinun wa tabyinun wa sadd 'anil khata' wal lahm liman yaqra. Bagian keempat disunahkan dalam menulis Al-Quran. Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang nulis ya. Kita kalau mau baca Quran perlu nulis dulu bukan? Nggak perlu, udah banyak yang dicetak. Tinggal serba gampang zaman sekarang. Kalau dulu zaman para sahabat, kalau kepengen membaca Al-Quran, jadi dia harus menulisnya karena belum ada yang tercetak. Oleh karenanya disunnahkan dalam menulis Al-Quran tahsin kitabah, tulisannya yang bagus, yang indah, khat yang bagus, khat yang indah. Juga tidak apa-apa menggunakan tanda titik. Nah ini zaman dulu Quran belum ada titiknya. Kalau Quran sampai di kita nggak ada titiknya, kira-kira bisa baca apa kita? Ribet, ada titiknya aja kita salah mulu. Dan boleh digunakan. Kemudian setelah melalui proses ijtihad para ulama, ijtihad para pakar bahasa dan seterusnya, Al-Quran yang sampai kepada kita ini sudah sangat mudah. Bahkan bagi orang yang tidak berbahasa Arab seperti kita dapat membacanya dengan baik dan benar, dengan catatan kalau belajar. Dan ada ilmu khusus untuk mempelajari membaca Al-Quran yang kita sebut dengan ilmu tajwid. Dan ilmu ini kadang dilupakan oleh banyak orang karena dianggap sepele. Padahal ilmu tajwid ini adalah kunci untuk bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Sedangkan yang kelima at-tartil, wa huwal mustahab fi hayatil Quran. Membaca dengan tartil, artinya tartil itu bacaannya baik dan benar, memberikan hak-hak huruf-huruf Al-Quran. Karena dalam huruf-huruf bahasa Arab mungkin ada sedikit perbedaan dengan huruf bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia pelafalan huruf Z itu jarang digunakan. Sedangkan dalam bahasa Arab yang mirip-mirip dengan pelafalan huruf itu banyak. Ada jim, ada zai, ada dal. Itu beda-beda pelafalannya. Tempat keluar hurufnya juga beda-beda. Makanya bagi orang asing kayak kita, kalau enggak belajar tajwid, salah memberikan hak huruf. Bisa jadi jim kita lafalkan menjadi zai, zal kita lafalkan menjadi jim. Dan kalau sudah begitu, kalau sumber pelafalan hurufnya salah,
maka jelas akan memberikan pengertian yang sama. Oleh karenanya tartil menjadi sesuatu yang sangat penting dalam membaca Al-Quran. Berikutnya saya sengaja baca singkat-singkat ini karena bab ini agak panjang, supaya kita bisa mengambil intisarinya saja dengan keterangan yang seperlunya saja, namun insya Allah tidak akan mengurangi pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali. As-sadis al-buka. Al-buka mustahabun ma'al qira'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlul Qur'ana wa abku fa in lam tabku fatabakau." Bagian ke-6 al-buka. Nah, ini yang rasanya buat kita nih sulit. Menangis dalam membaca Al-Quran masuk dalam bagian sunnah. Pernah nggak kita baca Quran sambil nangis? Ya paling kita baca Quran nangis kalau orang tua kita meninggal, jenazahnya masih di hadapan kita, itu kita nangis. Bukan nangis karena baca Quran itu mah, tapi nangis karena kepergian orang tua. Yang dimaksud menangis karena membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka pura-pura nangis." Tapi biar tepat, kalaupun harus pura-pura nangis biar tepat. Kalau nangis itu biasanya di ayat-ayat yang cerita tentang azab, ayat-ayat cerita tentang ancaman, bukan ayat-ayat tentang rahmah, bukan ayat-ayat tentang karunia Allah. Giliran ngomongin nikmat Allah nangis, giliran bicara soal azab nggak nangis. Artinya kita nggak paham. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meresapi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus punya kesadaran bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berkomunikasi langsung kepada Allah. Kalau kesadaran itu muncul, kita sedang ngomong langsung kepada Allah, pasti akan muncul rasa haru, pasti akan muncul kesedihan, dan ini akan memancing kita untuk menangis. Nah, cuma memang nggak gampang. Dan kalau mengikuti sunnahnya, maka sebaiknya membaca Al-Quran itu difahami, dihayati, direnungkan, sehingga hati kita tersentuh. Kalau hati kita sudah tersentuh, insya Allah apa yang Rasulullah anjurkan untuk menangis, insya Allah bisa. Nah, cuman kan kita bagaimana mau tersentuh, bagaimana kita mau terharu membaca Al-Quran. Orang bacanya juga terburu-buru, bahkan baru 2-3 ayat sudah langsung berhenti, alasan sibuk ini, sibuk itu, dan seterusnya. Sehingga kurang memberikan efek bagi jiwa kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Dan Rasulullah juga bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menagamkan Al-Quran.
melagukan Al-Quran. Nah, makanya Al-Quran itu menjadi sangat menarik ketika dibaca dengan lagu, dengan nagam yang benar, dengan suara yang merdu. Ini rasanya sangat-sangat mengharukan buat kita. Jadi dianjurkan kalau membaca Al-Quran itu dengan nada yang bagus, apalagi kalau suaranya bagus, dengan nada yang bagus. Jangan baca Quran lempongannya kayak baca Quran. Ini tidak menagamkan berarti, dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian terkait dengan menangis tadi, ada hadis lain yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal Qur'an nazzala bihuzn fa idza qara'tumuh fatahazamu. Al-Quran itu diturunkan dalam kondisi sedih, dalam keadaan kesedihan. Maka ketika kalian membacanya, bacalah dengan kesedihan tadi, dengan nada yang lirih, dengan kesedihan. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, kita sedang berkomunikasi dengan zat yang maha tinggi, sementara kita ini makhluk yang sangat kecil dan gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau kesadaran ini muncul ketika kita membaca Al-Quran, maka insya Allah bisa memunculkan keharuan yang luar biasa dan bisa menstimulasi kita untuk menangis. As-sabi' an yura'iya haqqal ayat. Yang ketujuh, memperhatikan hak-hak ayat. Yang dimaksud dengan memperhatikan hak ayat, fa idza marra bi ayatis sajadah. Apabila dia membaca atau melewati ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang menganjurkan atau dianjurkan buat kita bersujud, maka lakukanlah sujud, bersujudlah. Sujud apa yang dimaksud? Sujud tilawah. Kayak ayat yang sering kita ketemu, wasjud waqtarib. Itu mestinya di ayat itu disunahkan sujud tilawah. Pernah nggak di sini imam yang baca surat ada ayat itu, surat apa itu lupa saya? Iqra. Di kalimat wasjud waqtarib langsung sujud, tapi bukan sujud yang bagian dari sholat. Ini sujud tilawah. Habis itu bangun lagi, baru rukuk. Kalau sujud semacam ini dipraktekkan, maka ini akan terbiasa buat kita. Tapi kalau nggak pernah dipraktekkan, apalagi nggak dipelajari dulu, tiba-tiba imam sujud tilawah aja, habis sujud bangun lagi, makmumnya berantakan. Sujud apa sih tadi? Bahkan di belakang ada yang ngomong, wah imam lupa, berarti belum waktunya sujud udah sujud. Kok bangun lagi? Bukan lupa, itu namanya sujud tilawah. Memperhatikan hak-hak ayat. Kalau ketemu dengan ayat-ayat sajadah, maka dia melakukan sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Kalau ketemu dengan ayat-ayat yang tanzih, yang sifatnya tanzih, mensucikan Allah, hendaklah dia membaca tasbih. Kalau ketemu ayat-ayat yang sedang membahas tentang azab Allah,
Maka dia berdoa supaya Allah menghindari dari azab itu. Ini namanya hak-hak ayat. Makanya kalau di negara-negara Arab, kalau lagi sholat selain bacaan surahnya panjang, kalau ketemu azab, ayat azab, doa dulu supaya dihindari dari azab itu. Kalau ketemu ayat anzi, baca tasbih dulu, lama baca tasbihnya. Kalau orang kampung kita kubur berkabur, lama banget, apa aja dibaca. Padahal sunnahnya begitu, memberikan hak-hak ayat. Dan bahkan untuk melakukan sujud tilawah ini ada persyaratannya, seperti halnya sujud kita waktu salat. Harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan taharah, dia punya wudu. Kalau baca Quran biasanya kita pakai wudu ya, sampai punya wudu baca Quran. Dalam keadaan berwudu ketemu ayat saja, kemudian dia sujud. Ada pertanyaan, sama enggak sujud tilawah dengan sujud syukur? Sama-sama sujud, tapi implementasinya beda. Ada lagi yang nanya, bagaimana kalau orang sujud kagak pakai tutup aurat kayak pemain bola? Kalau pertanyaannya boleh apa enggak? Ya orang sujud yang boleh-boleh aja. Cuman sujudnya sah apa enggak gitu doang. Tapi kalau sebagai implementasi rasa syukur, baik-baik saja, boleh-boleh saja untuk dilakukan. Meskipun secara syarat barangkali kurang syarat. Secara syarat kurang. Tapi kalau itu mau dilakukan, ya baiklah daripada tidak mengingat, tidak bersyukur. Adalah lebih baik bersyukur, dan rasa syukur itu diimplementasikan dengan sujud. Meskipun dalam sujudnya kita nggak tahu baca apa, ada bacaannya apa enggak. Pokoknya yang jelas dia meletakkan keningnya ke bumi atau ke tanah, ini kita anggap sebagai sujud syukur. Ini yang ketiga. Sedangkan yang ke-8, an yaqula fi mabda'i qira'atihi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ini biasa kita lakukan, cuman biasanya kita singkat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung begitu. Beliau mengajarkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bahkan baca surat An-Nas dulu dan baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Nah, ta'awuznya panjang lengkap. Ta'awuz kita enggak pakai begitu. Kita ma'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Langsung bismillah. Bacanya juga dengan al-ikhlas doang, itu shadaqallahul azim. Dianjurkan membaca surat An-Nas, bahkan Al-Fatihah. Wal yaqul inda faraghin al-Qur'an sadaqallahu ta'ala wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan setelah membaca Al-Quran dianjurkan dia melafazkan sadaqallahu ta'ala wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wastaghfirullah al-hayyul qayyum. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, zat yang maha hidup dan tidak pernah tertidur. Wa fi atna'il qira'ah idza marra bi ayat tasbih sabbaha wa kabbara. Di
tengah-tengah bacaannya apabila dia ketemu ayat-ayat yang terkait dengan tasbih, maka hendaklah dia bertasbih dan bertakbir. Wa idza marra bi ayati du'a wastaghfar da'a wastaghfara. Apabila ketemu dengan ayat-ayat doa, maka hendaklah dia berdoa dan beristighfar. Wa idza marra bimarjuwin sa'al. Apabila dia berjumpa dengan ayat-ayat yang sifatnya memberikan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia minta sama Allah. Wa idza marra bi mukhawwifin ista'adha. Apabila dia menjumpai ayat-ayat yang menakutkan, maka hendaklah dia beristi'adzah, minta perlindungan, auzubillah atau na'udzubillah, atau Allahumma hafazna, dan seterusnya dan seterusnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fa idza faragha qala ma kana yaqulu salawatullah wa salamuhu wa salamuhu 'inda khatmil Qur'an. Maka ketika dia sudah akan mengakhiri pembacaan Al-Qur'an, hendaklah dia mengucapkan seperti apa yang dilafalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa selesai membaca Al-Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasit wa 'allimni minhu ma jahil warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Biasanya kita ganti nomirnya menjadi nahnu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dia juga cuma ganti nomirnya doang. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami berdasarkan Al-Qur'an atau melalui Al-Qur'an. Waj'alhu li imaman, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai imam kami. Kenapa kita minta dijadikan Al-Quran sebagai imam? Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyatakan, man ja'ala al-Qur'ana imama qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surganya Allah. Kan kita kalau ditanya mau masuk surga apa neraka, belum pernah ada orang yang jawab masuk neraka. Kepengennya kita masuk surga. Masuk surga ini nggak gampang. Harus ada penunjuknya. Kita ikut dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aturan Allah itu tertuang dalam Al-Qur'an. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan mengarahkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah baca Al-Quran dianjurkan kita membaca doa. Di antara doanya, jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam bagi kami. Wa nuran, dan sebagai cahaya bagi kami. Wa hudan wa rahmah, petunjuk dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dzakkirni minhu manasid. Ya Allah, berikanlah ingatan pada kami dari apa yang kami lupakan dari Al-Qur'an. Wa 'allimni minhu ma jahil. Ajarilah kami tentang sesuatu yang kami tidak tahu dari Al-Quran.
warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Berikanlah kami rezeki untuk mampu membacanya, bisa membacanya di malam atau di tengah hari. Waj'alhu li hujjatan, jadikanlah Al-Quran ini hujjah buat kami, pembela buat kami. Ya Rabbal Alamin, wahai Allah, Zat yang maha menguasai jagat raya. Kalau kita baca ini, kalau lagi bareng-bareng, lagi taklim biasanya baca. Tapi kalau sendirian mah rasanya mah jarang ya. Shadaqallahul azim wa taala. Jarang. Kecuali lagi taklim baca bareng-bareng. Ini adalah doa yang paling ditunggu. Kenapa? Sebab kalau doa ini taklimnya sudah selesai berarti. Makanya ditunggu. Bukan nunggu doanya, tapi nunggu taklimnya bubar. Ini yang ke-8. At-tasi' fil jahr bil qira'ah. Yang ke-9 udah syuruk belum? Belum. Yang ke-9 jahr, lantang, nyaring, bersuara. Wala syakka fi annahu la budda an yajhara bihi ila haddi yasma'u nafsa. Idil qira'ah ibaratun an taqdi'i as-sawt bil huruf. Tidak diragukan lagi bahwa melantangkan suara, setidaknya suaranya terdengar untuk dirinya sendiri. Kalau baca Al-Quran sunnahnya kita bersuara meskipun untuk kita dengar sendiri. Nggak ada orang baca Quran cuma kelumak-kelumik doang. Itu mau baca mantra namanya. Kenapa? Karena suara adalah ibarah an taqti'as shaut. An taqti'as shaut bil huruf. Dengan bersuara akan menandakan kita melafalkan hurufnya benar apa enggak. Kalau bacanya kelumak-kelumik doang, enggak ada suaranya, enggak bisa membedakan antara kaf dengan qaf, tidak bisa membedakan antara zai dengan jim. Makanya saya ingat dulu waktu di pesantren, ibu mertua saya kalau ngajar ngaji itu, kalau ngajar baca Al-Quran itu cerewet. Pelafalan huruf dengan bentuk mulut kita itu harus sama. Orang cerewet monyong, suruh monyokin mulutnya supaya lafaz apa keluar hurufnya tepat. Kayak mempraktekkan hukum-hukum bacaan. Ibu mertua saya itu kalau yang masih saya ingat sampai hari ini, kalau baca ikhfa, kalau ikhfa itu nyengir, kalau ikhfa nyengir supaya suaranya sengau, terdengar sengau. Jadi bentuk mulutnya harus agak senyum-senyum dikit, gitu misalnya. Nah ini kalau enggak pakai suara bisa nggak dibedakan gitu? Oleh karenanya bersuara itu menjadi bagian sunnah. Tapi nanti kemudian ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jangan mentang-mentang sunnah membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, di waktu-waktu yang tidak tepat membacanya dengan lantang. Maka nanti ada dua hukum yang sama. Membaca lantang bagus, membaca sir juga bagus, tergantung kondisinya.
Jadi nggak mesti memaksakan. Mentang-mentang mendengar anjuran kalau membaca Quran itu dengan suara yang lantang. Karena suaranya kurang keras, dia pakai alat pengeras suara, pakai speaker. Ini biasanya di bulan Ramadan sering terjadi. Udah tengah malam waktunya orang istirahat, tadarusan pakai speaker atas. Tetangga masih pada komplain. Dia mau komplain baca Quran. Dia kagak komplain, ini orang kagak tahu diri banget. Kan serba salah. Nah, dalam keadaan seperti ini, membaca dalam keadaan sir akan lebih baik. Makanya ada dua hujah yang diangkat oleh Al-Ghazali dalam membaca Al-Quran, sama-sama punya fadl, sama-sama punya keutamaan. Tetapi dalam kondisi tertentu, kata beliau, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, fadlu qira'atis sir ala qira'atil alaniyah ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan membaca Al-Quran dalam keadaan sir, dalam keadaan tidak memberikan gangguan atau tidak bersuara dengan lantang. Ini persis seperti keutamaan bersedekah dalam keadaan rahasia. Sedekah itu kan dianjurkan kalau tangan kanan beri, tangan kiri aja jangan apa tahu. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang kalau tangan kanan memberi, orang sekecamatan harus tahu. Nggak ngomong dia, tapi pakai foto. Alhamdulillah bisa bersedekah, diposting di sosmed. Gitu. Jadi ini bagian-bagian yang terkait dengan adab qiraah dan bagian-bagian yang mendatangkan pahala buat ulama. Sedangkan yang terakhir yang ke-10, tahsinul qiraah wa tartibuha bi tardid as-sawt min ghairi tamthil mufarrad bi ghairi nagham. Membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus, dengan nagham atau nada yang indah, tidak untuk riya, tidak untuk pamer. Ini juga dianjurkan. Sebab Rasulullah menyatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suaramu. Yang suaranya merdu, yang suaranya indah. Kalau baca Al-Quran, gunakan keindahan suara. Jangan suara merdu, suara indah buat nyanyi doang. Giliran nyanyi merdu, indah, giliran baca Quran kagak enak. Kenapa? Kagak tahu bacanya. Mestinya yang menjadi prioritas adalah membaca Al-Quran, karena ini akan mendatangkan zayyinu al-Qur'an bi aswatikum. Kemudian di hadis lain, hadis yang diutarakan di awal tadi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh seseorang bernama Salim Maula Abi Huzaifah. Salim ini adalah asistennya Huzaifah. Ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah bertanya, kaukah yang melantunkan Al-Quran tadi? Orang ini menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah berdoa untuk orang, jazakallah khairan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan. Artinya apa? Orang yang bersuara, punya suara bagus, punya suara merdu,
lebih utama menghiasi Al-Quran dengan suaranya. Tapi kalau suaranya nggak merdu, apalagi suaranya rada-rada mengganggu, sebaiknya ya tahu diri. Udah suara kagak enak, bacanya di speaker kencang banget lagi, kan yang dengerin jadi serba salah. Kagak didengerin Al-Quran, didengerin kuping pada ngebet karena suaranya pegel aja kita mau marah, salah ya orang lagi baca Quran. Makanya yang bagus ya tahu diri, sehingga apa yang dianjurkan oleh Rasulullah benar-benar mendatangkan pahala, bukan malah mendatangkan dosa. Makanya tadi baca Quran bisa dalam dua kondisi, dibaca dengan suara lantang bagus, dibaca dengan suara sir juga bagus, tergantung kondisi tadi atau melihat kondisi. Waktu kita sudah habis, insyaallah kita sambung bulan depan. Ya, sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan silakan. Bagaimana dijelaskan masalah tajwid? Misalnya ada seorang imam baca surahnya itu isfa'nya idgham surah yang gitu. Ya, enggak dibawa tajwidnya gitu. Nah, itu kira-kira berdosa enggak seorang imam yang kayak gitu?